怎么不见铁牛兄弟？大舅哥，你是铁牛？是为秦河而戏，是你勾结落血山脉，怎么没等也要挑战家主？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-682-nya. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 681. Jiruyo meminta bantuan kepada Kinchen agar ia bisa melepaskan jimat kehidupan dan kematian yang sebelumnya Iblis Yama berikan kepada Tetua Agung dan beberapa anggota dari keluarga Ji-nya. Kucing gemoy maupun Kinchen sangatlah kebingungan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Sampai pada akhirnya kucing gemoy meminta Kinchen agar meminta bantuan kepada Lo Yuan. Meskipun ini menguras banyak energi, tapi Lo Yuan tetap akan memberikan bantuan kepada Kinchen. Pasalnya dia ini sudah banyak memberikan keuntungan kepadanya. Berkat semua itulah jimat yang ada pada Tetua Agung dan yang lainnya berhasil Kinchen lepas. Setelah semua itu selesai, Kinchen sudah berhasil memperkuat fisiknya dan meyakini kalau ia sudah berhasil mencapai tingkatan tanpa celah. Tapi bagi kucing gemoy, Kinchen itu masih kekurangan satu hal lagi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di tanah leluhur keluarga Ji. Sesaat kemudian, ayah Jiruyo bersama para tetua lainnya pun telah datang. Melihat apa yang terjadi di tempat ini membuat mereka sangat terkejut. Selain itu, mengapa semua petinggi keluarga Ji yang berada di luar dipanggil kemari? Tempat ini seakan-akan baru saja menjadi medan pertarungan besar. Bahkan harus memanggil semua ahli kuat keluarga Ji kemari. Mereka pun berpikir kalau Tetua Agung memiliki sebuah rencana tertentu. Pada akhirnya semua orang pun berkumpul di tempat leluhur keluarga Ji. Di sana, Jiruri penasaran di manakah Tinu berada. Kinchen mencoba menyapanya, tapi Jiruri sama sekali tidak mengenalinya. Seketika saja, Kinchen pun bersikap layaknya Tinu, yang mana Jiryu pun menjadi sangat terkejut karena pria tampan itu adalah Tinu. 怎么不见铁牛兄弟？大舅哥，你是铁牛？ Tapi saat juga Jiryu keluar bersama Ji Hongchen dan Tetua Agung. Semua orang yang menyaksikan hal itu agak kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih lagi, Jiryu itu sudah berani duduk di kursi kepala keluarga. Pamannya pun menjadi sangat kesal dengan perbuatannya. Begitu pula dengan ayahnya yang penasaran dengan apa yang telah terjadi. Jiruyo meminta Tetua Agung untuk menjelaskan semuanya. Ia pun memberitahu mereka semua kalau leluhur tua mereka dari keluarga Ji telah wafat dengan tenang. Jadi warisan keluarga Ji telah diwariskan kepada Jiruyo. Karena itulah mulai hari ini Jiruyo resmi menjadi kepala keluarga Ji yang baru. Kabar ini seketika saja membuat semua orang terkejut, terutama pamannya yang tidak bisa menerima hal tersebut. Karena bagaimanapun jabatan kepala keluarga bukanlah hal yang main-main. Ia tidak tahu apa yang telah Tetua Agung pikirkan. Namun yang pasti warisan keluarga Ji tidak mungkin berpindah ke tangan Jiruyo. Alhasil pamannya meyakini kalau Jiruyo telah bekerjasama dengan pegunungan Losu untuk menghabisi leluhur mereka. Pada hari ini pamannya itu akan memberikan tantangan kepada Jiruyo untuk mengambil posisi kepala keluarga. Tetua Agung tentu saja kesal. Tapi Denny tidaklah takut, bahkan tetua itu berpikir kalau Jiruyo pasti takut menerima tantangannya. Mokara terlihat agak kesal, namun Kinchen menahannya, karena semua itu harus Jiruyo selesaikan sendiri. 传承，你传于是为秦河而戏，是你勾结落血山脉，怎么没等也要挑战家主？ Jiruyo tidaklah takut dan akan menerima tantangan dari pamannya.
Dan begini pertarungan paman dan keponakan pun telah dimulai. Pergerakan dimulai oleh tetua ini, namun serangannya bisa dengan mudah Jiryu tahan. Ia pun sadar kalau kultivasi Jiryu telah meningkat begitu pesat. Tetua ini masihlah belum menyerah dan ia segera melakukan pergerakan cepat untuk bisa menyerangnya. Tapi apapun yang ia lakukan, tidak ada satupun serangan yang mampu mengenai Jiryu. Dan sekarang adalah giliran Jiryu yang memberikan serangan balik kepadanya. Berbanding terbalik dengan sebelumnya, serangan Jiryu benar-benar sangatlah kuat, bahkan membuat tetua ini kesulitan. Pertahanannya pun bisa dengan mudah dihancurkan. Ia akhirnya menyadari kalau Jiryu sudah menembus Martial Emperor. Tidak mau kalah begitu saja, tetua ini mulai melakukan sesuatu, di mana kekuatan yang dia miliki seketika saja mengalami peningkatan yang luar biasa. Di mana itu adalah teknik dari aura iblis asing. Serangan yang ia berikan tidak mampu Jiryu tahan. Tapi bukan berarti dia akan menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Pasalnya Jiryu berhasil menahan serangan lanjutan yang dia berikan. Masih belum berhenti, tetua ini kembali melancarkan serangan yang begitu dahsyat, bahkan memaksa Jiryu untuk membentuk pertahanan. Namun hasilnya tetap sama saja. Serangannya tidak mampu menyentuh Jiryu. Ia pun memberikan serangan balasan dan kembali membuat tetua ini terpental. Semua orang pun mulai sadar kalau Jiryu sudah jauh lebih kuat. Jiryu pun memberikan hormat kepada pamannya karena dia itu berhasil menang dalam duel ini. Tapi di saat Jiryu lengah, tetua itu melakukan serangan diam-diam. Untungnya Qingchen segera menahan hal tersebut. Tidak hanya itu saja, namun Mokara langsung saja menyerang tetua ini. Ia tidaklah memberikan ampunan kepadanya. Pada akhirnya tetua ini pun meninggoy di tangan Mokara. Ia juga telah menyerap kekuatan dari tetua itu. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat semua orang sangat ketakutan. Mereka yang awalnya menganggap remeh Jiryu langsung saja memberikan penghormatan dan mengakuinya sebagai kepala keluarga yang baru. Saat Jiryu merasa semua masalah sudah selesai, masalah baru ternyata kembali hadir. Pasalnya di sisi luar telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh keluarga Mo. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau serangan sudah dilancarkan oleh tetua dari keluarga Mo. Apakah beliau ini merupakan leluhur dari keluarga Mo? Namun serangan yang dia berikan kepada Jiryu dan mudah ditahan oleh sebuah pedang, yang mana pedang itu berasal dari Ji Hongjan. Baginya, kepala keluarga mereka tidak perlu turun tangan, karena dia saja sudah lebih daripada cukup untuk bisa mengalahkan mereka. Tentu saja perkataannya ini membuat tetua itu kesal. Ia pun memilih salah satu tetuanya untuk menghadapi Ji Hongjan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.